Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi man haza li hayatil basyariyah wa anzala ma'ahal qur'anan tibyanan likulli dina wa dunya. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah berjumpa kembali di KUA Jayapura Utara, yaitu kita akan membahas tentang kajian kitab Durusul Fiqih yang akan membahas tentang Ad-Darsus Salisu fi Najasati, yaitu akan membahas tentang macam-macam najis. Sebelum kita melangkah lebih jauh, di sini saya akan menjelaskan yaitu apa itu definisi dari najis. Menurut bahasa, najis itu adalah sesuatu yang dianggap kotor meskipun suci. Contohnya apa? Yaitu darah atau nanah yang sangat sedikit jumlahnya. Lalu yang kedua adalah kotoran dalam perut ikan dan belalang. Kemudian bangkai hewan tanpa darah yang mengalir. Yang terakhir adalah tanah jalanan yang terkena cipratan najis. Islam merupakan agama yang sangat detail memperhatikan setiap kehidupan penganutnya. Salah satunya yaitu tentang kebersihan atau toharoh, baik dari sisi badan, pakaian, tempatnya, bahkan alat yang digunakan untuk bersuci yaitu harus suci dari najis. Lalu apa itu najis sendiri? Najis sendiri itu adalah kotoran atau sesuatu yang kotor yang menjadikan ibadah sholat itu tidak sah. Nah, di sini langsung kita akan membahas tentang aqsamun najasati, yaitu pembagian najis. Taqsimun najasatu ila salasati aqsami. Najis itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah mukhafafatin, yang kedua adalah wa mughaladatin, yang ketiga adalah mutawasitotin. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu, yaitu yang pertama adalah an-najasatu mukhafafatu hiya baulu tifli ladzi lam yablughil haulaini wa lam yal'am ilal labain. Di sini adalah kita akan membahas tentang najis yang ringan atau najis mukhafafah. Najis mukhafafah ini najisnya apa? Yaitu najisnya kencingnya anak bayi yang belum cukup umur atau belum mencapai 2 tahun dan dia tidak mengkonsumsi makanan, contohnya tidak mengkonsumsi nasi, sayur, buah dan lain sebagainya. Dia hanya mengkonsumsi susu ibu. Maka dari itu ketika dia mengeluarkan najis, contohnya seperti kencing tadi, dia dihukumi adalah najis mukhafafah. Lalu cara mensucikannya bagaimana? Watazulu biroksi mahliha bil ma'i hatta yabtalal kulluhu, yaitu caranya adalah menyiramkan atau memercikkan air pada tempat yang terkena najis tadi sebanyak 3 kali, maka najis itu dihukumi sudah suci kembali. Seperti itu. Nah, yang kedua adalah an-najasatu mughaladatu. Yang kedua adalah najis mughaladah. Najis mughaladah antara ketiga ini adalah najis yang sangat berat. Mengapa? Hiya najasatu kalbi wal khinjiri wa far'i ahadihima wa tazulu. Yaitu karena ia adalah najisnya hewan yang berkembang biak yang tergolong haram untuk dimakan dan disentuh, yaitu contohnya anjing, babi. Dia adalah najisnya, kotorannya berarti dia dihukumi najis mughaladah, najis yang sangat berat. Lalu bagaimana cara mensucikannya? Wa tazurul bi ghusli mahaliha sab'al marrati bil ma'i idahuna bi turabi tohuri ba'da izali ainiha, yaitu dengan dibasuh air pada tempat yang terkena najis tadi, yaitu sebanyak 7 kali, dan salah satunya menggunakan debu atau menggunakan pasir yang suci, maka najis itu dihukumi sudah suci, ya, atau sudah hilang. Seperti itu. Ya, contohnya ketika kita terkena gigitan anjing contohnya,
Berarti ketika kita di situ tidak ada air yang mengalir, kemudian kita hanya mendapatkan sungai, kita basuh di sungai tersebut dan kita menggunakan pasir di sungai tadi dengan airnya sebanyak 7 kali, maka dihukumi mughalladhah itu sudah suci. Seperti itu. Nah, lalu yang ketiga adalah najis mutawasithah. Apa itu najis mutawasithah? Mutawasithah tu hiya baulu wal ghaidu wal ra'su wal damu wal qa'u wal qayhu wal qa'u wa nabitu wal khamru wa muskiru ma'iyu wal maitatu wa sa'ruha. Najis mutawasithah yaitu air kencing atau kotoran manusia yang sudah memasuki balik, contohnya sudah 2 tahun lebih, ya, 2 tahun lebih, sudah 9 tahun lebih. Di situ kotorannya, baik kotoran manusia, kotoran hewan, anak bayi tadi, ya, yang sudah berumur 2 tahun lebih, sudah mengkonsumsi makanan, jadi dia memiliki najis yaitu mutawasithah. Contohnya lagi apalagi, yaitu nanah, darah, itu dia termasuk najis mutawasithah. Cairan memabukkan seperti homer itu juga mutawasithah. Lalu cara mensucikan bagaimana? Tazul jasatu mutawasithatu bi ghusli mahaliha bil ma'i wa dhuhri hatta yazulla ta'umuha walaunuha wariyuha wala yadurru baqa'u law'in asura zawaluhu. Najis mutawasithah yaitu dapat dihilangkan dengan cara membasuh tempatnya dari najis dengan air yang suci sampai hilang rasanya, warnanya, baunya, aromanya dari tempat yang terkena najis tadi. Yaitu berarti dibasuh sebanyak berapa kali? Yaitu dibasuh sebanyak 3 kali. Nah, apabila sudah dibasuh sebanyak 3 kali, maka najis mutawasithah tadi itu sudah hilang. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi pendengar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.